Selamat pagi pemirsa, jadi nama saya Alisha bersama Mr. Agung, guru Mass Media. Jadi kita akan melakukan podcast mengenai topik berita palsu atau fake news. Jadi Mr. langsung dengan pertanyaan pertama. Bagi Mr. apa itu berita palsu? Nah, sebelum kita membahas berita palsu, kita harus paham itu apa berita yang sebenarnya. Berita itu kan adalah sesuatu informasi yang disampaikan untuk menginformasi seseorang sesuatu hal yang nyata sebenarnya. Nah, dalam kasus ini kita ada istilah namanya berita palsu. Nah, berita palsu ini jelas adalah sebuah informasi yang sifatnya dibuat-buat untuk tujuan tertentu, entah untuk tujuan ini biasanya tujuannya pasti nggak bagus ya, yang jelek ya, untuk yang nggak benar gitu ya. Nah, ini yang sering sekali terjadi di sosial media zaman sekarang ya. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, biasanya kan kalau berita palsu itu lebih sering tersebar di sosial media atau online gitu kan. Kalau Mister biasanya punya sosial media? Nah, kebetulan Mr. Agung juga istilahnya bukan pegiat-pegiat banget sosial media ya, tapi ngikutin lah gitu ya. Pakai juga sih sosial media Instagram, Twitter, pakai juga Facebook, pakai juga YouTube juga pakai ya. Nah, sering sekali saya melihat ada banyak berita-berita palsu yang konten itu dibuat hanya untuk menggiring opini penonton atau menggiring opini netizen untuk tujuan tertentu dari si konten creator itu. Contohnya mungkin Lisa pernah lihat ya, salah seorang artis ya sengaja membuat sensasi dengan melaporkan kasusnya sendiri ke polisi, tiba-tiba narik laporan lagi gitu. Jadi dibuat kayak orang biar simpati, udah simpati banget orang sama dia, tahu-tahu ditarik lagi gitu. Ini apa ya? Kehidupan dibuat seperti mainan ya. Sehingga apa istilahnya ya, memberikan kesan yang nggak bagus ke netizen, bukan edukasi yang bagus ya yang namanya berita palsu. Jadi biasanya selain berita yang itu, Mister pernah yang kayak paling sering deh topiknya Mister lihat itu selain itu? Nah, kalau saya sendiri kan di media sosial itu konten-kontennya saya sendiri itu adalah berupa konten-konten motivasi gitu ya, motivasi, konten-konten ajakan ya. Jadi jarang sendiri membuat konten berupa berita-berita atau informasi yang di luar itu. Tetapi kalau saya sendiri melihat dari konten creator yang lain, banyak sekali ada banyak konten penggiringan opini ya. Mungkin ada berita-berita yang asli, yang fakta mereka beritakan, tapi kadang diselipi oleh berita-berita yang informasinya nggak jelas. Kan terkadang itu bisa kita kategorikan berita palsu. Contohnya seperti ini, apa istilahnya, ketika memberitakan suatu razia di sebuah jalan, ya kan, memberitakan suatu razia di sebuah jalan, itu tidak diperlihatkan apakah jalan tersebut adalah jalan memang boleh untuk kendaraan berhenti atau tidak gitu ya. Nah, terkadang di satu sudut pandang kita bisa aja buat ini adalah sebuah kegiatan razia yang legal karena istilahnya dilakukan di jalan yang memang boleh berhenti. Tapi di satu sisi kalau misalnya kameranya diarahkan dan tiba-tiba di sana ada rambu dilarang berhenti, kan artinya razia itu tidak boleh dilakukan di situ gitu. Ini tergantung sudut pandangnya. Makanya berita itu bisa dibuat, informasi itu bisa dibuat gitu ya. Tapi sekali lagi kita sebagai masyarakatnya harus jelas dan jeli, kaji dan juga memverifikasi lagi informasi itu termasuk berita yang beneran asli atau dimedap aja kayak gitu. Mister kita nggak percaya gitu, satu atau dua kali deh. Nah ini, tadi saya katakan yang kasus yang kemarin itu ada seorang oknum artis gitu ya, yang bilang dirinya kena KDRT gitu ya. Saya sempat percaya gitu. Ini berita, dia melaporkan suaminya melakukan KDRT gitu. Dan udah mantap nih laporan polisi. Jadi saya seolah-olah kasihan juga nih apa orang KDRT ini rumahnya. Ternyata settingan gitu loh. Ya ini kan ya penggiringan opini, terus apa istilahnya berita palsu ya. Kalau saya sendiri sih nggak melihat ini ada
kekerasan banget ya dari beberapa berita yang ditayangkan gitu ya. Nah tapi itulah yang terjadi, ada beberapa berita yang sengaja dibuat sehingga melebih-lebihkan sesuatu yang terjadi, itu yang nggak bagus di masyarakat. Menurut Mister, gimana cara mengatasinya gimana sih buat orang-orang? Nah kalau kita lihat penyebaran berita palsu ya, fake information gitu ya di masyarakat gitu ya, itu susah banget menghalanginya. Jadi kita nggak bisa menghalangi orang untuk kamu nggak boleh share ini dong gitu, kita nggak bisa menghalangi itu. Kalaupun kita bisa menghalangi orang ya dia bisa login pakai akun yang lain gitu buat melakukan tindakan itu gitu loh, kalau dia memang pengen dan termotivasi untuk menyebarkan informasi itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah yang kita bisa filter dan cegah gitu ya, itu di diri netizennya ya, yang si penerima informasi itu gitu ya. Jadi kalau kita dapat sebuah informasi atau dapat sebuah berita gitu ya, pastikan jangan dari satu sumber aja, coba cari juga di sumber yang lain. Misalnya kita dapat berita dari WhatsApp gitu ya, dapat dari WhatsApp gitu ya, misalnya ya ini ada berita gini, ada kejadian begini, nah itu segera verifikasi gitu ya, cari di berita website lain, di portal lain yang resmi gitu ya, apakah berita itu benar-benar ada gitu ya. Seperti contohnya kemarin katanya COVID itu bisa menular lewat udara gitu, kan berita palsu banget gitu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa COVID itu tercemarnya, terkontaminasinya dari droplet, dari ini ya, air liur ya, split ya, yang menempel di kulit, atau mungkin istilahnya ketika kita terkena droplet dari si penderita COVID itu, terus kita memegang organ mata kita atau apa gitu ya, dia masuk lewat sana, tapi bukan lewat udara ya. Maksudnya tiba-tiba istilahnya dibatukin di depan muka langsung kena COVID gitu. Nah itu nggak seperti itu, atau mungkin dari sekian jarak sekian meter itu dibatukin terus kena COVID, nggak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah itu berita-berita palsu seperti itu yang harus diluruskan oleh pihak-pihak terkait atau masyarakatnya sendiri proaktif ya, untuk bisa mencari kebenaran berita tersebut. Pertanyaan, ada nggak yang Mister mau sampaikan ke orang-orang yang menyebar? Nah, Ya sama kayak Mister, jadi ada lah beberapa orang yang udah percaya, ada yang enggak, karena dia pendapat sendiri. Kadang-kadang orang-orang tuh bisa males nyari. pernah rugi karena ada berita palsu? Pernah percaya gitu? Itu sama dah kayak yang oknum itu, episode sempat percaya, tapi kan pas nemuin berita dia narik laporan, dia pernah percaya. Nah, prank ya? Ya kayak seakan-akan kena prank gitu. Nah, itu tadi ya, harus diverifikasi lagi ya setiap informasi. Akhirnya ini kita selalu harus bisa verifikasi ya, biar kita tahu kebenarannya. Silakan.
itu aja sih, Mister. Makasih udah jadi narasumber. Terima kasih guys. Bye.